NIM Terakhir 013 akan menjelaskan tentang model pembelajaran IPA. Nah, di sini saya akan mengambil KD 3.9 untuk kelas 8 SMP, yaitu tentang sistem pernafasan manusia. Alat bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan model ini yaitu yang pertama ada kertas buffalo. Nah, selanjutnya kita menggunakan kardus sebagai bahan utamanya. Setelah itu kita butuh sedotan. Selanjutnya kita menggunakan double tip. Selanjutnya yaitu ada lem lilin. Setelah itu kita butuh juga plaster. Kemudian kita juga menggunakan lem fox. Selanjutnya ada korek api. Terus ada gunting. Dan yang terakhir yaitu ada silet. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan model sistem respirasi pada proses pembelajaran. Nah, model sistem respirasi ini untuk menunjukkan bagaimana proses inspirasi dan ekspirasi terjadi. Kedua balon ini diumpamakan sebagai paru-paru yang akan mengembang dan mengempis. Langsung saja, penggunaannya itu sangat mudah sekali untuk peserta didik. Nanti peserta didik diminta untuk meniup pada bagian ini. Setelah itu nanti balon akan mengempis atau mengembang yang menunjukkan bahwa terjadinya proses inspirasi atau ekspirasi. Untuk lebih jelasnya bagaimana proses penggunaannya akan saya langsung contohkan. Nah, terlihat kan bagaimana ketika ditiup balon mengempis dan mengembang. Itu menunjukkan bahwa terjadinya proses inspirasi dan proses ekspirasi. Proses inspirasi itu terjadi ketika balon mengembung, sedangkan proses ekspirasi terjadi ketika balon mengempis. Seperti ini. Nah, sebenarnya apa sih sistem respirasi itu? Jadi, sistem respirasi itu adalah sebuah organ yang bekerja untuk proses pernapasan manusia. Untuk organ-organ sistem respirasi terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan yang terakhir adalah paru-paru. Sistem respirasi atau yang lebih dikenal dengan sistem pernafasan mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama membawa oksigen dan diedarkan ke seluruh tubuh, dan yang kedua yaitu mengeluarkan karbon dioksida. Mekanisme sistem respirasi itu ada dua proses. Yang pertama yaitu proses inspirasi atau proses menghirup udara masuk ke dalam paru-paru, dan yang kedua yaitu proses ekspirasi atau proses mengeluarkan udara dari dalam paru-paru. Bagaimana mekanisme dari proses inspirasi dan proses ekspirasi? Jadi untuk proses inspirasi yang ditunjukkan balon yang mengembung tadi itu terjadi ketika otot interkostal mengalami kontraksi yang mengakibatkan tulang rusuk akan terangkat. Kontraksi otot interkostal ini akan diikuti oleh kontraksi otot diafragma. Nah, ketika kedua otot tersebut berkontraksi akan mengakibatkan rongga dada itu membesar sehingga tekanan dalam paru-paru itu akan lebih kecil dan udara akan masuk ke dalam paru-paru sehingga terjadilah proses inspirasi. Jadi ketika paru-paru mengembung, hal ini terjadi karena tekanan udaranya itu lebih kecil sehingga udaranya nanti masuk seperti itu. Dan yang kedua yaitu bagaimana mekanisme proses ekspirasi. Jadi proses ekspirasi itu terjadi ketika otot-otot interkostal mengalami relaksasi yang mengakibatkan tulang rusuk itu akan turun. Relaksasi dari otot interkostal akan mengakibatkan relaksasi otot-otot diafragma. Karena relaksasi kedua otot ini akan mengakibatkan rongga dada itu mengecil. Nah, ketika rongga dada itu mengecil, maka akan berakibat tekanan udara di dalam rongga dada itu akan lebih besar sehingga udara akan keluar dari paru-paru dan akan menjadi proses ekspirasi. Nah, seperti ini ketika seperti ini atau paru-paru mengempis itu artinya tekanan udara di dalamnya itu lebih
besar sehingga udara akan keluar dari paru-paru. Oke, cukup sekian penjelasan tentang sistem respirasi pada manusia dan bagaimana prosesnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.